Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita masuk dalam ibadah keluarga yang masih dilakukan di rumah masing-masing. Dan saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai ke-16, di mana judul perikop pada malam hari ini, Yesus Imam Besar Agung. Nah, sebelum kita bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah dan kekal namamu senantiasa Bapa, di mana Engkau memberkati dan juga melindungi keluarga kami, di mana ruang gerak kami pun Engkau jaga Bapa. Tuhan, saat ini di mana kami boleh mengambil saat teduh Bapa, di mana kami membaca serta merenungkan firman-Mu, kami memohon kuasa kasih Roh Kudus-Mu bekerja dalam kami, sehingga kami pun dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami pribadi, tiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Yesus Imam Besar yang Agung, di dalam firman Tuhan pada malam hari ini ingin membawa kita untuk melihat lebih dalam lagi tentang keberadaan Yesus itu sendiri. Kenapa sih dan apa sih artinya Imam Besar Agung itu sendiri? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama melihat lebih dalam lagi tentang arti ataupun pengertian tentang Imam Besar Agung itu sendiri, yuk kita buka kamus Alkitab besar kita. Di sini dikatakan Imam Agung atau Imam Besar, Harun dan keturunannya dan kemudian Sadok, memegang jabatan utama dalam kebaktian korban di Israel. Dalam perjanjian baru ya, yang awal tadi itu perjanjian lama, di perjanjian baru Imam Besar Agung adalah imam Yahudi yang paling tinggi kedudukannya. Ia mengetuai mahkamah agama untuk masa jabatan 1 tahun. Ada jabatannya ya Bapak Ibu. Sekali setahun ia memasuki tempat Maha Kudus dari Bait Allah untuk mempersembahkan korban perdamaian untuk dosa seluruh umat. Kristus adalah imam besar yang satu kali untuk selama-lamanya mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban untuk umatnya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita boleh membaca Ibrani pasalnya yang keempat ayat 14 sampai dengan 16, kita bisa tahu ya, oh imam besar, kenapa sampai Yesus disebut sebagai imam besar yang agung. Kita bisa mengetahui, oh di dalam sini Ibrani ingin menjelaskan kepada kita bagaimana Yesus Kristus itu sendiri berkomitmen ya, dia berkomitmen untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai akhir hidupnya, dan itu pun harus terlihat dalam pengorbanan nyawanya itu sendiri di kayu salib. Mari kita baca di ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita berbicara bahwa pergumulan kita luar biasa ya, kita menyampaikan itu kepada setiap orang, wah saya punya pergumulan gini, kamu nggak tahu pergumulan saya gini. Oke, kita bisa melihat di sini, oh iya ya, pergumulan setiap orang diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi agar kita bisa mengerti dan memaknai arti tumbuh kembang iman itu sendiri gitu. Nah, saat kita mau berbicara tentang tumbuh iman ya, tumbuh kembang iman kita secara pribadi, Yesus sudah lebih dahulu memberikan contoh bagi kita gitu. Yesus sudah lebih dahulu merasakan segala pergumulan dalam ruang kehidupan pelayanannya.
Nah, saat ini pun Bapak Ibu sedang melayani gitu loh, melakukan pelayanan. Nah, bedanya pelayanan yang Bapak Ibu lakukan ialah di rumah, di kantor, ataupun di ruang publik lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita berbicara pelayanan yang kita miliki atau yang kita lakukan ini bukan lagi dalam bentuk yang mengajak berbondong-bondong orang, kemudian yuk kita kemana, ke satu tempat, enggak seperti itu. Tapi di sini kita bisa melakukan segala sesuatu dan membawa dampak yang baik sehingga orang-orang yang ada sekitar kita pun boleh merasakan berkat kasih kuasa Tuhan itu sendiri. Nah, bicara tentang imam besar yang agung, bicara tentang Yesus Kristus itu sendiri, kita bisa melihat bagaimana sosok Yesus itu sendiri mengalami setiap pergumulan, ya, mulai dihina, dimaki, kemudian apa, dia mulai mengalami dihasut, ya, pemutarbalikan fakta. Iya, sering kali ditemui itu. Yesus Kristus mampu untuk melewati itu semua. Rasa sakit, bagaimana dia merasakan sakitnya dihianati, ya, oleh seseorang yang begitu dekat sekali dengannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ngomong, mau bicara bahwa waduh saya sakit banget gini dan ini itulah banyak hal lagi. Nah, Yesus loh udah lebih dulu melewati itu semua. Yesus udah lebih dulu merasakan itu semua. Kalau Bapak Ibu bilang, loh saya kan bukan Yesus Kristus, loh berarti Bapak Ibu bukan anak-anak Allah dong. Nah, saat kita menyatakan bahwa ya saya anak Allah, saya memberitakan kebenaran firman, kita harus memiliki karakter dari anak Allah itu sendiri. Siapa gitu? Ya Yesus Kristus itu sendiri. Ia bukan lagi meletakkan keberadaannya, Yesus bukan lagi meletakkan kalau kita bilang harga diriku hilang, wes lenyap segala macam. Bapak Ibu, kita boleh melihat contoh saat kita mau bicara tentang kasih Allah. Yang kita tempatkan tuh keberadaan Allah yang paling tinggi. Kita mau bicara tentang diri kita dan harga segala macamnya tuh letakkan yang kedua. Kenapa demikian? Kenapa sampai seperti itu? Saat kita mau bicara tentang kasih Allah, pengorbanan Allah dan segala macamnya, biarkanlah itu Tuhan berproses di dalamnya. Biarkan Tuhan berproses di dalamnya. Dan saat kita mau diproses untuk di dalam itu, dikatakan ya kalimat yang paling pertama, saya senang sekali di dalam sini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saya senang dengan kata melintasi semua langit. Berarti kita mau bicara saat kita mengalami, kalau kita punya bahasa harga diri turun, ya, gitu ya. Kata martabat turun, ya. Saya merasa diinjak-injak pendeta. Saya merasa ini itu dan segala macamnya. Loh. Kita mau bicara tentang kasih Allah dan kesetiaannya, maka saat kita berbicara seperti itu, letakkan semuanya itu paling belakang. Tempatkan Allah yang paling utama. Kenapa demikian? Saat saya mampu melakukan kejujuran, saat mampu melakukan kebenaran, saat saya mampu untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan itu, rasa sakit dan segala macamnya menjadi bagian dalam ruang kehidupan ataupun kesaksian kita, saya yakin dan percaya gitu ya, bahasanya gitu. Saya yakin dan percaya apa yang saya alami saat ini, apa yang saat ini saya tangisi ya, saya tangisi, Tuhan sedang memperhitungkan itu semua. Karena apa? Dia yang memiliki, dia yang mampu untuk melintasi segala waktu dan segala sesuatunya itu. Melintasi semua langit, berarti itu ada waktu di situ. Langit itu yang paling tinggi. Ya, kita aja nggak tahu batasannya. Berarti mau dibilang saat saya dalam keadaan seperti ini, ya, bergumul begitu kuat, ada tangisan, ada marah, segala macamnya, Tuhan pasti akan memulihkan saya. Dan itu terjadi bukan menurut waktu saya gitu,
Tapi biarkanlah itu terjadi menurut waktu Tuhan. Yang pasti, yang paling penting di sini ialah saya mau tetap berpegang pada iman percaya saya, dan tidak mudah untuk menggadaikan iman tersebut kepada hal-hal yang membawa saya lebih jatuh terpuruk. Itu yang ingin disampaikan. Nah, hal yang sama pun harus kita sampaikan seperti itu. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita, cucu kita. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tempatkanlah keberadaan Tuhan yang paling utama. Dan ayat yang ke-16, ada satu ajakan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diajak bersama-sama dalam persekutuan ini, dalam ruang doa kita ini, ya, bersama-sama seluruh anggota keluarga GPIB Efata Batu Kacang. Yuk, mari berikanlah waktu, hati, pikiranmu saat ini juga datang kepada Allah. Sampaikan segala pergumulanmu kepadanya. Yakin dan percaya firman Tuhan menyatakan, saat kita datang penuh dengan keberanian, ya, menghampiri tahtanya, kita pun akan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saat ini Bapak Ibu yang mungkin ada di ruang-ruang isolasi, ataupun saat ini Bapak Ibu yang sedang mengalami keterpurukan baik dalam pergumulan keluarga ataupun perekonomian usaha, ataupun kita bisa melihat bagaimana anak-anak dan segala sesuatunya, Bapak Ibu, siapapun ya dari antara Bapak Ibu, apabila saat ini Bapak Ibu bertekuk lutut memohon belas kasih-Nya, datang menyampaikan setiap pergumulan kita, yakin dan percaya Tuhan akan mendengarkan dan Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita dan kelegaan bagi kita dalam menjalani setiap langkah kehidupan ini. Amin. Ambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.